Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia. Saya dari kelas 1 CSR Keperawatan. Saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan serta contohnya dalam 4 subsistem. Yang pertama ada bioakustik, kedua ada biolistrik, ketiga ada biooptik, dan yang keempat ada biofluida. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Fisika dalam keperawatan. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, a body knowledge, sikap, a way of thinking, dan proses, a way of investigating. Tujuan utama fisika, sains, umumnya dianggap usaha untuk mencari keteraturan dalam pengamatan manusia pada lingkungan sekitarnya. Menurut Hatze, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Fisika dalam keperawatan. Dalam keperawatan, fisika memegang peranan yang sangat penting. Pengetahuan tentang tekanan darah dalam vena, viskositas, tegangan permukaan, aksi kapiler, cairan yang bergerak atau sirkulasi darah, difusi atau energi internal, penglihatan atau optik, suara atau pendengaran, dan masih banyak lagi fenomena fisik lainnya yang diperlukan dalam keperawatan. Dalam keperawatan juga, fisika digunakan ketika pemindahan atau pengangkatan pasien. Perawat harus paham biomekanik dan penerapannya. Penerapan fisika kesehatan atau keperawatan erat kaitannya dengan alat-alat yang digunakan. Dalam tindakan keperawatan, penggunaan fisika dalam kesehatan. 1. Faal fisika. Faal fisika digunakan untuk menentukan fungsi tubuh, meliputi kesehatan dan penyakit. Faal fisika dibagi menjadi 2, yaitu faal positif. Merupakan error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Faal negatif. Error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan seperti ultrasonik, laser radiasi, dan lainnya. Penerapan fisika dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam pemberian asuhan keperawatan, ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi atau perencanaan, implementasi atau tindakan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengkajian. Alat yang menggunakan penerapan fisika dalam proses pengkajian yaitu termometer dan stetoskop. Lalu untuk diagnosa contohnya yaitu pada penggunaan USG. Selanjutnya ada bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, sedangkan akustika artinya kajian getaran atau bunyi. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Gelombang bunyi adalah vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain, namun demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Aplikasi gelombang bunyi dalam bidang kesehatan atau keperawatan. Bioakustik dalam keperawatan membahas tentang proses pendengaran, intensitas bunyi yang dapat didengar manusia, dan pengaruh kebisingan terhadap kemampuan mendengar. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan fisiologis, psikologis, pendengaran, dan komunikasi serta berdampak pada kesehatan jika pemaparannya dalam waktu lama. 1.
1. Alat pendengaran. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Pemeriksaan telinga diantaranya 1. Otoskopi. Pemeriksaan dengan menggunakan alat semacam teropong ini tergolong pemeriksaan awal. Fungsinya untuk melihat liang telinga, apakah ada infeksi atau kotoran telinga. Timpanometri. Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi telinga tengah. 3. Auditory Brainstem Response atau ABR. Cara pemeriksaannya hampir sama dengan OMI. Berfungsi sebagai screening juga dengan 2 kategori yaitu pas dan leta. Hanya saja alat ini cuma mampu mendeteksi ambang suara hingga 40 dB. Biolistrik. Biolistrik adalah suatu energi yang dimiliki oleh jaringan biologis dan bersumber dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sel-sel jaringan biologis mampu menghasilkan potensial listrik. Lapisan tipis permukaan luar bermuatan positif dan permukaan dalam bidang batas atau membran bermuatan negatif. Biolistrik dalam kesehatan. Biolistrik memainkan peran penting dalam bidang kesehatan, terutama dalam tubuh manusia dan penggunaannya pada permukaan tubuh. Hukum Ohm dan Joule mendasari biolistrik di mana tegangan berbanding lurus dengan arus listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan, serta arus listrik menghasilkan panas. Listrik dalam tubuh terjadi pada sel saraf, otot jantung di mana terdapat potensial istirahat. Penggunaan listrik dalam alat kesehatan. Setrum listrik bisa menjadi pengobatan alternatif untuk mengatasi nyeri kronis, masalah otot, dan penyakit saraf. Metode pengobatan yang mengandalkan aliran listrik ini dikenal dengan terapi kejut listrik. Terapi kejut listrik atau disebut juga dengan terapi setrum listrik adalah pengobatan yang mengandalkan rangsangan listrik pada tubuh. Biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Biooptik dalam keperawatan. Biooptik dalam keperawatan digunakan dalam pemeriksaan mata, diantaranya optalmoskop. Alat ini mula-mula dipakai oleh Helmholtz. Prinsip pemeriksaan dengan optalmoskop untuk mengetahui keadaan fundus okuli atau retina mata dan pembuluh darah choroidea keseluruhnya. Ada 2 prinsip optalmoskop, yaitu pencerminan mata secara langsung dan tidak langsung. Retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan reset lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. Cahaya lampu diproyeksi ke dalam mata penderita di mana mata penderita tanpa akomodasi. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan dari retina dan berfungsi sebagai sumber cahaya bagi si pemeriksa. Keratometer. Alat ini untuk mengukur kelengkungan kornea. Pengukuran ini diperuntukkan pemakaian lensa kontak
Lensa kontak ini dipakai langsung, yaitu dengan cara menempelkan pada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan. Ada dua lensa kontak, yaitu hard contact lens, soft contact lens. Biofluida. Biofluida adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan konsep fluida di bidang biologi atau pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada pembahasan ini akan dibahas tentang biofluida pada manusia, khususnya sistem transformasi atau sistem kardiovaskuler. Fluida merupakan cairan dan gas yang menempati ruang yang mengalir di bawah pengaruh gravitasi, sehingga fluida cenderung tidak mempertahankan bentuknya. Sistem kardiovaskuler ini berasal dari dua kata, yaitu kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. Pengertian secara umum, sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Contoh penerapan biofluida pada alat kesehatan yaitu untuk mengukur tekanan darah atau yang disebut dengan tensimeter. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.